ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, tema khutbah pada siang hari ini adalah aman dan iman, anugerah dari Tuhan. Judul ini terinspirasi dari sebuah buku karya guru kami, almarhum Syekh Ahmad Umar Hashim, guru besar hadis Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau menulis buku Al-Amnu fil Islam, keamanan dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keamanan dalam sebuah negeri itu merupakan anugerah yang sangat besar yang patut disyukuri. Keamanan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah daerah, kawasan maupun negeri. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negerinya dijadikan negeri yang aman. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikanlah kawasan ini negeri yang aman dan berilah rezeki bagi penduduknya siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Al-Baqarah ayat 126. Dan Allah mengijabah doa Nabiullah Ibrahim. Allah jadikan Makkah negeri yang aman. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan negeri ini yang aman. Dalam kaidah keilmuan Al-Quran, ketika Allah bersumpah, maka Allah bersumpah dengan sesuatu yang azim, yang besar. Dan ternyata salah satu sumpah Allah itu Allah bersumpah dengan negeri, yaitu Makkah Al-Mukarramah yang aman. Allah jadikan negeri Makkah itu aman. Disebut wahadzal baladil amin li'amniha, karena dia aman. Baik itu linnas, untuk semua manusia, jahiliyatan atau islaman. Baik yang jahiliyah maupun yang Islam, mereka aman berada di Makkah. Demikian yang termaktub dalam tafsir Al-Jalalain. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ketiga surat At-Tin ini, beliau juga mengutip sebuah ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28. Sammahu aminan. Allah menamakan Makkah itu aman karena memang Allah jadikan Makkah itu negeri yang aman. Anna ja'alna haraman aminan. Dan sungguh kami jadikan Makkah itu adalah tanah haram yang aman. Menurut guru kami Syekh Ahmad Umar Hashim, keamanan itu adalah buah dari keimanan. Apabila dalam sebuah negeri itu penduduknya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memegang teguh keimanannya dalam artian taat kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan baginya. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 51,
Allah menjanjikan tempat yang aman bagi orang-orang yang beriman. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa, dia kelak di akhirat akan berada dalam tempat yang aman, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Keamanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat dari keimanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang benar-benar keimanannya itu serius dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah berikan keamanan baginya dan mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aman yang hubungannya dengan tempat atau negara, dan iman yang hubungannya, korelasinya dengan agama adalah dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Aman dan iman, negara dan agama tidak bisa terpisahkan. Keduanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mempertahankan keduanya selama Rasulullah di Madinah. Beliau diserang pada tahun 2 Hijriah. Maka terjadilah perang Badar. Setahun kemudian ancaman itu datang kembali. Terjadilah perang Uhud. Dan 2 tahun kemudian tahun 5 Hijriah, keamanan Madinah saat itu hampir saja diluluhlantakkan oleh orang-orang kafir Quraisy bersama koalisi-koalisinya yang berjumlah 10.000 orang. Namun alhamdulillah Allah jaga Madinah tetap aman. Rasulullah dan para sahabatnya menggali parit, menutup akses kota Madinah, sehingga peperangan itu dinamakan perang Khandaq atau perang parit. Apakah Rasulullah SAW hanya membela agamanya saja? Tidak. Pada peperangan-peperangan itu tercatat bahwasanya Rasulullah SAW membela agama sekaligus membela Madinah, menciptakan stabilitas keamanan terhadap Madinah. Karena apabila keamanan dalam sebuah negara itu hancur, hilang, maka tentu keimanan juga akan terusik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, negeri kita tercinta Indonesia di usianya yang ke-81 ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat aman. Dan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala juga sampai detik ini diberikan nikmat iman. Dan kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di kawasan, di daerah, di tempat tinggal yang aman. Tentu ini sebuah anugerah yang tidak bisa dibantah lagi oleh kita. Kalau kita melihat negeri-negeri yang lain yang mungkin tidak mengalami lagi keamanan di dalam negeri tersebut, tentu mereka tidak bisa dengan khusyuk beribadah, tidak bisa khidmat dalam belajar ilmu agama, tidak tenang sujud-sujud mereka. Sedangkan kita di negeri tercinta Indonesia ini, kita bisa melakukan ibadah kapanpun, bahkan dimanapun. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan mensyukuri keamanan dan keimanan itu tentu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Indonesia tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang aman sentosa, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta dan kasih sayang, sehingga negeri kita tercinta Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qawli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.